Salam sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan bersama satu kisah inspiratif berikut ini yang saya beri judul Membentengi Diri dengan Kesabaran. Sama saudara dan saudari terkasih, suatu kali Billy Martin, manajer baseball, mengadakan perjalanan untuk berburu dengan Mickey Mantle. Mereka pergi ke peternakan teman Mickey yang bisa memberi izin berburu di peternakannya. Akhirnya mereka tiba dan Mickey menyuruh Martin menunggu di mobil, sementara ia meminta izin pada sahabatnya. Sahabatnya pun memberi izin, tetapi dengan satu permintaan. Saya memiliki satu keledai peliharaan yang buta di kandang. Saya tidak tega melihatnya menderita. Maukah kau menembaknya untukku? Pinta sahabatnya. Mickey pun menyetujui. Saat ingin kembali ke mobil, ia berpura-pura marah, membanting pintu sampai tertutup. Ada apa? Tanya Martin. Mickey menggeram, temanku tidak mengizinkan kita berburu di tanahnya. Aku kesal dan aku akan pergi ke kandangnya untuk menembak salah satu keledainya. Mickey mengendarai mobil ke kandang seperti orang gila. Martin yang bersamanya pun merasa ngeri dan berteriak. Kita tak dapat melakukan itu. Coba lihat saja, jawab Mickey. Tiba di kandang, Mickey melompat dari mobil dengan senapannya, berlari ke dalam, dan langsung menembak keledai tersebut. Tetapi saat ia meninggalkan kandang, ia mendengar dua tembakan lagi. Ia berlari ke dalam mobil dan melihat bahwa Martin telah mengeluarkan senapannya juga. Apa yang kau lakukan, Martin? Teriaknya. Kita tunjukkan pada orang brengsek itu. Aku baru saja membunuh dua dari sapi-sapinya. Balas Martin dengan wajah kemarahan. Begitu cepat virus kemarahan menular, tak menunggu waktu berhari-hari untuk membiarkannya. Dalam hitungan menit pun, ia sudah tersebar. Sama saudara dan saudari terkasih, terkadang tanpa disadari kita pun sering bersikap seperti Martin. Emosi kita mudah terpancing dengan situasi yang memicu kita untuk kesal. Tetapi firman Tuhan selalu mengajak kita orang percaya agar tidak lekas gusar dan marah bagaimanapun keadaannya. Kitab Amsal bab 22 ayat 24-25 mengingatkan kita bahwa jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Seorang berkata bahwa kemarahan mengurangi limfositas dalam tubuh kita yang menyebabkan menurunnya antibodi yang diperlukan untuk memerangi penyakit-penyakit menular. Untuk itu, sangatlah bijak jika kita bersikap tenang dalam menyikapi keadaan yang panas. Untuk bisa menghindari kemarahan dengan cepat, ada baiknya kita memperhatikan keadaan yang sebenarnya dan informasi yang kita dapat haruslah terbukti jelas. Jangan lekas gusar saat mendengar suatu perkataan atau keadaan yang membuat kita marah. Dengan memiliki kesabaran, maka kita akan beruntung. Selain jadi berkat, orang lain pun senang bersahabat dengan kita. Karena tidak ada orang yang suka bergaul dengan pemarah. Malah ia akan dijauhi orang-orang sekitarnya. Untuk itu, marilah kita membentengi hati kita, diri kita dengan kesabaran.
Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk semakin bijak dalam menyikapi situasi yang mungkin menimbulkan kemarahan dan mampukan kami untuk sabar menghadapinya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.